waktu diumumin 2 besar, aku itu ketutupan Kevin. Seandainya aku tidak ketutupan Kevin, waktu itu ekspresiku adalah gitu. Dan puji Tuhan aku terpilih ya. Jadi tiba-tiba kaget gitu. Aku kiranya kalaupun aku keterima paling di terakhir. Ini enggak, nama aku dipanggil pertama. Christopher Kevin Yuwono. Ih, aku bisa nggak ya gitu. Karena dilihat dari potensi teman-teman aku juga, itu mereka keren banget public speakingnya, wah banget. Ya udah ada yang jago banget sama nih. Dan apalagi kita, mungkin aku ya, kalau aku ngelihat orang yang wah gila keren banget, itu aku kayak langsung kecil, aku insecure sebenarnya. Paling minimal kalau buat aku ya, aku atribut. Ya aku juga mengira mungkin mungkin atribut, tapi Iya, atribut aku nggak persahabatan. ngira sampai 2 besar. 2 besar. Jadi orang itu kalau kita ngomong doang, orang juga pasti halah aku ya iso. Tapi orang itu juga pasti melihat, loh tadi dia ngomong kayak gini, tapi kok dia nggak melakukan gitu. Jadi apa yang kita omong itu harus sama kayak yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan harus sama seperti yang kita. Pastinya kita pernah ya di fase dimana kita itu kayak, aduh buat apa sih? Kita pasti nggak bisa. Tapi aku menghilangkan itu sejak masa asmaraku ya. Aduh. 나누 너 좋아해, 파이니. Translate. Terus kita juga belajar attitude, kita juga ada Cara gandeng dan cara duduknya juga ada cara tertentunya, biar kelihatan elegan gitu. ya. Memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Setelah nonton ini jadi minat daftar untuk Duta Genre 2026 gimana? Kami menanti. Aduh, kami tunggu. We will wait. Tunjukkan value kalian. Betul. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dila di podcast Kabar Terdepan. Hayo siapa nih yang dari kemarin itu nanya-nanyain, Min kapan podcast sama Duta Genre? Min kapan podcast sama Duta Genre? Nih, hari ini kita akan podcast bareng 2 juara Duta Genre 2025 Kota Mojokerto nih. Kita udah bareng sama kedua sejoli ini nih yang udah ganteng, udah cantik banget. Boleh diperkenalkan diri dong? Ladies first, Grace boleh. Oke. Oke, halo semuanya. Aku Maria Grace dan tahun ini aku berumur 17 tahun. Aku saat ini sekolahnya di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Kevin? Jadi aku Christopher Kevin Yuwono, bisa dipanggil Kevin buat teman-teman. Dan tahun ini aku akan beranjak ke 18 tahun. Sekarang aku sekolah di SMA Tenha. Oke, Grace dulu nih. Kelahiran tahun berapa kalau boleh tahu? Aku kelahiran tahun 2008. Kevin? 2007. Ini hostnya udah bangkot. Keren banget ini, masih muda-muda tapi aduh jiwa-jiwanya mau berprestasi terus nih ya. Puji Tuhan. Oke, boleh diceritain dong latar belakangnya itu kayak gimana waktu kecil kalian, kesibukannya apa, suka aktivitas apa, hobinya apa? Mungkin dari Grace dulu lah, ladies first ya. Yeah, of course. Kalau aku dari kecil emang background keluarga aku juga keluarga dari mama itu juga suka nyanyi, papa juga musik. Jadi dari kecil aku udah dikenalin sama dunia musik. Aku suka banget nyanyi. Aku belajar aja sambil humming gitu. Terus aku 3 bersaudara. Aku punya adik kembar 2 cowok semua dan mereka lucu tapi Ada tapinya ya? iya, Ada tapinya cowok, loh. cowok dan ya aku sebagai kakak cewek pasti kadang-kadang kalau mereka apa gelut gitu ya kak ya, aku jadi kayak udah gitu, tapi aku nggak berguna karena mereka sama-sama tenaganya nih cowok kan gitu, jadi aku kayak gitu. Mereka umur berapa kalau boleh tahu? Sekarang itu kelas 6 pokoknya.
Waduh ya kalau arek cilik-cilik lanang-lanang gelut iki ayo meneng gelut ojo gelut apa tak melok tak geluti pisan. kuat, angkat Biasanya cara paling efektif buat nangan gitu tuh dibeliin jajan. Langsung meneng. Betul. Waduh, ini aku juga mau dong jadi adanya kalau dibeliin jajan. Wah. Oke, berarti kamu anak ke berapa? Ke pertama? Anak atau pertama, ya. Waduh, anak pertama nih. Gimana nih rasanya jadi anak pertama? Harus kuat mental dan fisik. Berarti bisa nyanyi ya? Bisa. Boleh dong nyanyiin sedikit. Even di Askala yang nyanyi itu siapa? Kalau bukan Grace? Waduh, iya nih aku paling mantengin dia nih. Boleh dong nyanyi sedikit Nyanyi lah. apa ya? Cek sound. Jackson. Cek. Apa tuh? Request tuh. Apa aja deh yang ada di hatimu, di kepalamu deh. Yang sering lagi diputar lately lah. Kalau nggak yang kamu nyanyiin di Askala deh. Oke. Aku mau nyanyiin Ingatlah Hari Ini dari Project Pop. Tapi refrain aja ya kayaknya. Enggak apa-apa, dikit aja, penggalan aja. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ya, udah kebukti ya. Oke, ini kalau aku malam-malam dinyanyiin Grace ini bisa langsung ketiduran ini. Aduh, suaranya adem banget. Oke, next ke Kevin, gimana nih latar belakangnya? Kalau latar belakangku dulu itu, aku kecilnya itu tumbuh besar di warnet ya. Oh, Jadi waduh, setiap hari itu pulang sekolah relate nih, itu, relate. pulang sekolah tuh nggak pernah belajar ya. Jadi taruh tas, mandi langsung di komputer. Itu langsung main terus gitu. Dan itu beranjak sampai aku SMP. Waduh. Dan pada akhirnya gitu aku sadar kalau sejak itu warnetnya udah mulai nggak laku lagi, udah sepi soalnya kan sejak masa Covid juga. Iya. Jadi akhirnya ya waktunya untuk stop main game dan fokus on something else. Dulu awalnya itu sejak Covid aku jadi gendut. Jadi dulu itu bobotku bisa sampai 70 dan itu 70 dalam makna aku tuh bener-bener chubby banget gini. Dan setiap malam jam 6 aku setiap hari jogging keluar. Oh. Terus setengah jam 1 jam aku balik lagi ke rumah. Itu aku lakuin terus konsisten selama 3 bulan. Dan tahu nggak dari 70 jadi 50-an. Waduh, ini nanti di akhir sesi ini bakal bisa ngasih tips-tips Olahraga gimana? bisa Oke, banget. nurunin berat Berat badan badan, boleh ya, karena benar. maksudnya ini butuh ini. Tapi aku penasaran nih, gimana kamu ngatur yang awalnya tuh daily life kamu tuh cuma main di warnet gini, terus jadi produktif gitu, transisinya kayak gimana? Sebenarnya yang bikin aku stop main game itu karena kan game itu setiap hari berevolusi juga. Jadi menuntut spesifikasi komputer yang lebih. Pada akhirnya komputerku nggak nutut. Oh walah. Kalau harus keluar uang lagi buat benerin komputer, mending aku buat yang lain. Jadi sejak itu ya udah aku main game-game kecil di HP aja. Tapi sejak itu aku lama-lama merhatiin juga aku lama-lama makin gendut, gampang capek. Terus akhirnya itu aku udah mulai kayak oke, waktunya olahraga. Oke. Ada titik sadar gitu dia. Oke, Iya. ada turning point lah dalam hidup dia. Terus kira-kira hobinya apa nih selain main game dulu? Main gitar. Waduh, main gitar ini. Dulu pas aku kecil itu aku kan serumah sama kakek. Kakek itu dulu punya gitar, tapi gitarnya udah tua banget. Jadi kayak harus pakai bolpen biar masih ada suaranya gitu, buat nahan gitu. Terus aku dulu itu kecil kayak pingin banget main gitar, kayak nggak tahu aja kenapa kok pingin. Jadi aku tanya, kayak aku boleh nggak minjem gitarnya? Loh nggak apa-apa, pakai aja. Terus aku nyoba kan, deng, kok suaranya fals semua. Ternyata emang gitarnya nggak bisa aja. Itu gitarnya udah pasti melewati berbagai Iya. sejarah itu. Itu kayaknya gitarnya lebih lama hidup daripada kamu. Iya, sebelum aku lahir aja udah ada itu kira-kira. Oke, selain main gitar, kira-kira ada nggak instrumen musik yang emang pengen kamu mainin? Kalau aku pengen mainin tapi aku belum bisa itu piano. Piano ya. Kalau Grace bisa nggak piano? Dulu waktu aku kecil, papa aku pernah ajarin, tapi habis itu aku nggak terlalu mendalami itu, jadi udah lupa sekarang. Oke, ceritain dong gimana awalnya kalian daftar ke Duta Genre ini. Boleh, terserah siapa yang mau jawab duluan. Oke, jadi kalau aku awalnya sebelumnya ini tahun 2024 itu udah ada seleksi lagi. Kayak di awal-awal early 2024 itu udah ada seleksi Duta Genre lagi.
Tapi dulu itu aku belum tahu apa itu duta genre. Aku cuma itu baru kelas 10. Aku disuruh guruku, "Vin, itu loh ada duta genre, ikut toh." Nah, aku kan dulu nggak tahu apa itu duta genre. Jadi aku asal ikut aja. Dan itu pas itu ada sesi tanya aja, sesi kayak tanya keminatan gitu ya. Terus si panitianya yang nanya, "Kamu tertarik ikut duta genre berapa persen?" Dulu aku nggak tahu apa itu duta genre. Jadi aku jawab 70% Kak. Oh, oke. Dan yang lain itu aku lihat pada jawab 100%. Ya, aku dulu soalnya nggak tahu apa itu duta genre. Tapi setelah aku lihat lagi di tahun akhir-akhir 2024 itu ya kita seleksinya di September. Di September itu ada seleksi lagi. Terus akhirnya aku mulai survei, duta genre kelihatannya asik juga ya, banyak kegiatan di luar, bantu masyarakat gitu. Aku mulai kayak tertarik. Jadi pas seleksi sama kalau di TNH itu ada sekitar 20-30 orang lain. Dan puji Tuhan pas itu aku dapat golden ticket. Satu dari 5 orang dapat 5 orang dapat golden ticket dari 30 orang itu. Jadi aku akhirnya bisa ikut ke duta genre. Waduh, beneran gimana ya? Awalnya cuma jawab 70% dan akhirnya jadi pemenang loh ini. Waduh. Oke, kalau Grace gimana? Well, dulu aku tahu duta genre itu sebenarnya aku nggak tahu secara spesifik kalau itu duta genre. Cuman ada teman gereja aku, dia juga ikut tapi dia angkatan 2022. Jadi udah berapa tahun yang lalu ya itu ya. Nah, itu aku tahu karena mama aku tuh lihat kayak, "Kak, ini loh Kak, dia ikut lomba ini gitu." Terus kayak, "Oh, oke," gitu. Tapi aku belum tahu sih kayak itu genre ngapain gitu ya kan. Terus sampai aku masuk SMA ini itu aku ikut PIKR. PIKR itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, di situ ada kakak kelas aku yang kayak ikut duta genre juga, duta genre. Akhirnya guru BK aku mungkin melihat potensi itu terus kayak, "Kamu ikut loh Grace," gitu kan. Terus habis itu akhirnya ada waktu itu seleksi kota. Jadi genre itu ada mengadakan roadshow gitu ya ke sekolah-sekolah gitu. Nah, waktu itu yang ikut dari sekolah aku sekitar 20-an dan sama kayak Kevin kan setiap sekolah itu yang SMA kepilih 5 golden ticket. Nah, aku masuk salah satunya itu dan awalnya aku nggak expect juga ya. Soalnya waktu itu juga nggak terlalu menyiapkan banyak. Jadi ya let it flow aja gitu. Terus ya udah. Akhirnya Gitu. bisa jadi juara juga nih. Oke, boleh dijelasin prosesnya waktu awal tuh kayak gimana sampai akhirnya seperti ini? Oke. Awal itu karena aku bener-bener kayak awalnya nggak tahu sama sekali. Jadi pasti mau pelajari materi-materi itu dari kakak kelas aku kayak ini aja, ini tema materinya. Waktu itu awal-awal aku belajar kayak tentang anemia, terus PUP pendewasaan usia perkawinan itu. Jadi kayak dasar aja gitu. Setelah masuk ke genre, ternyata ada banyak materi yang ternyata lebih mendalam lagi kayak kenakalan remaja, terus habis itu apa lagi ya? Stunting. Tapi stunting itu memang jadi apa ya? Waktu itu lagi maraknya gitu ya. Jadi pacuan utama genre kayak kita harus menurunkan angka stunting gitu. Terus sudah sih kayaknya itu. Kalau dari Kevin sendiri prosesnya kurang lebih sama ya? Kalau prosesnya sebenarnya ya harusnya belajar dulu ya. Jadi itu selama beberapa minggu aku kan ada 5 nih yang dapat golden ticket, tapi sayangnya salah satu udah mundur dan itu dia cowok, jadi aku cowok sendiri gitu yang ikut dari golden ticketnya. Terus kita belajar sama beberapa minggu, belajar materinya, belajar cara attitude-nya juga, dan puji Tuhan aku terpilih ya. Jadi tiba-tiba kaget gitu. Aku kiranya kalaupun aku keterima paling di terakhir. Ini enggak, nama aku dipanggil pertama. Christopher Kevin Yumola gitu. Aku langsung shock. Kayak, hah, beneran ini ya? Iya, benar. Dan itu sebenarnya ya, aku pada lihat kenapa mungkin salah satu alasan kenapa aku bisa terpilih. Mungkin karena mereka lihat aku berbeda. Dalam makna dengan hal-hal kecil aja sih. Jadi misalnya itu dulu pas hari H, yang kita udah pakai outfit OOTD gitu ya. Itu kan udah harusnya masuk tuh buat interview. Tapi yang lain belum pada masuk. Jadi dia kayak mengawali gitu. Jadi memang pintu aula waktu itu udah terbuka gitu ya. Tapi kebanyakan Belum ada yang masuk. Iya, kebanyakan tuh nunggu di luar gitu. Dan waktu itu juga nggak tahu kenapa kok anak-anak nunggu di luar. Dan dia itu
masuk terus dia duduk kan, waktu itu sudah ada nomor urutan kan, dia tuh iya. nomor pertama, dan waktu aku masuk itu benar-benar cuman dia yang duduk. Jadi kursi Kevin gitu. Berarti berani tuh boleh, tapi harus pakai hati itu deh. Bener banget itu. Yang penting yakin nih prinsipnya Kevin ini. Oke, kalau aku setauku tuh kayak ada prosesnya berbulan-bulan gitu ya. Iya benar. Ya, nah, Itu gimana? kan itu semua di awal tadi yang roadshow itu, terus ada golden ticket, kita seleksi kota, habis itu kita dipilih 16 besar. 16 besar. Ya, dan itu 8 cewek, 8 cowok. Kita jadi 8 pasang. Nah, setelah itu kita melewati prosesnya itu 6 bulanan ya? 7 bulan. 6 bulan 7 bulan, iya. Nah, itu kayak banyak banget kegiatan yang kita lakuin. Yang pertama, pendalaman materi pasti. Pendalaman materi, iya. Terus kita juga belajar attitude, kita juga ada Cara gandeng dan cara duduknya Iya, juga ada benar, cara benar, tertentunya. benar. Biar kelihatan elegan gitu. yes, gitu. Terus gimana duduk yang ada mejanya, ada mejanya, nggak ada mejanya, itu sama pasangan gimana kayak gitu. Agar tetap slay. Iya. Berarti sampai sedetail itu ya Iya pembelajarannya. banget. Karena semuanya dilihat dari pageant, attitude itu didalamin banget sama ini. Aku kira cuma dari kayak pembekalan materi aja, nggak expect bakal sampai kayak diajarin kayak apa istilahnya table manner ya itu ya. Ya, tapi Waduh. karena kan kita juga apa ya, anggapannya kita kan dipandang gitu kan Kak. Jadi kita memang kita tugasnya itu utama adalah mensosialisasikan kepada semua orang, tapi di lain itu orang pasti juga ngelihat look kita kan. Iya, Apalagi dengan kita memakai selempang ini menandakan bahwa kita sebagai role model. Iya benar banget. Boleh diceritain nggak waktu kalian nih ada ekspektasi nggak kalian bakal menang gitu waktu Duta Genre ini? Jujur dulu nggak ada. Paling minimal kalau buat aku ya, aku atribut. Ya aku juga mengira mungkin atribut, tapi Iya, atribut aku nggak persahabatan. ngira sampai 2 besar. 2 besar. Kan aku waktu itu kan nonton kalian juga ya. Iya. Itu gimana perasaan kalian waktu diumumin kalau kalian ini juaranya gitu? Waktu itu kalau aku di video live yang di YouTube itu, waktu diumumin 2 besar, aku itu ketutupan Kevin. Seandainya aku tidak ketutupan Kevin, waktu itu ekspresiku adalah "Hah?" gitu. Bener-bener shock banget. Cuman aku ketutupan Kevin, jadi untung aja aku nggak kelihatan seperti itu. Tapi aku sempat lihat kamu nangis waktu selesai. Udah masa terharu, udah mau terharu. Gak expect banget aku. Waduh. Itu tapi sama teman-teman kalian juga masih itu kan ya, maksudnya masih akrab lah ya, Iya, meskipun masih setelah banget. Kita kegiatan-kegiatan harus gitu. merangkul sesama. Betul. Oke. Meskipun kayak tapi hitungannya kayak pisah nggak sih atau tetap kayak kegiatan bareng-bareng gitu? Tetap. Tetap ya. bareng-bareng, iya. Berarti masih akrab lah, masih solid Sekali ya. menjabat selamanya menginspirasi. Oh, yes. Dan kita juga penugasan enggak yang juara 1 toh, juara 2 toh enggak, tapi semuanya juga tetap tugas. Yang 8 besar ini tadi, yang 8 pasang ke 16 ini tadi, itu kita tetap menjalani tugas sama-sama tanpa membeda-bedakan yang juara mana, yang enggak Entah juara itu mana. bersosialisasi, terima tamu, semuanya masih ada peran. Oke, nah kalau anak muda ini kan biasanya kalau lagi proses nih pasti kayak kepikiran apa aku mundur aja ya, apa kalau gimana kalau aku gagal semisal gitu. Kalian pernah nggak mengalami di fase itu? Pernah, pastinya kita pernah ya di fase dimana kita itu kayak, aduh buat apa sih? Kita pasti nggak bisa. Tapi aku menghilangkan itu sebenarnya sejak masa asmaraku ya. Aduh. Tapi kita skip aja itu ya. Jadi sejak SMA, aku mulai nancepin prinsip di kepalaku. Misalnya kamu nggak bisa, coba aja, give it your all. Dan kalau masih nggak bisa, berarti dari awal kamu bukan di situ. Berarti take a chance lah ya. Kalau Grace sendiri? Tadi apa pertanyaannya? Kalau semisal punya pikiran nggak waktu itu bakal mundur atau gimana atau iya. gagal gitu? Sebenarnya untuk mundur enggak, tapi waktu itu aku sempat kayak, aku bisa nggak ya gitu. Karena dilihat dari potensi teman-teman aku juga, itu mereka keren banget, public speakingnya wah banget. Ya udah ada yang jago banget sama nih. Dan apalagi kita, mungkin aku ya, kalau aku ngelihat orang yang wah gila keren banget, itu aku kayak langsung kecil, aku insecure sebenarnya. Cuman aku menemukan
sisi kekeluargaan di situ kayak kita ini loh nggak cuman kompetisi, kita juga temenan, kita juga harus bisa merangkul satu sama lain. Dan di situ kayak oke, aku nggak usah terlalu yang memikirkan ke sana, tapi di sisi lain ya ayo ini ada teman-teman dan kita bisa main bareng, kita bahas itu bahas ini bareng gitu. Duta Genre bukan cuma organisasi tapi keluarga kita. Iya bener banget, berarti kayak kalian anggapnya Duta Genre ini komunitas buat grow bareng ya. Benar banget. Bareng ya, biar bisa tumbuh bareng buat cari-cari pengalaman atau insight-insight baru lah ya. Oke, kalau gitu itu kan waktu kayak awal-awal ya. Terus waktu setelah terpilih nih, ada nggak kepikiran waduh aku bisa nggak ya dengan gelar juara Duta Genre ini? Aku sempat mikir kayak bisa nggak ya aku masuk lagi ke teman-teman kayak dulu tanpa bawa kan mungkin ada ya anak yang kayak mereka nggak sesuai ekspektasi mereka, aku nggak dapet nih gitu. Cuman dari aku sendiri aku nggak mau lah ngerelain bounding kita sama 7 bulan loh Kak, bayangin kita melewati semua proses itu bareng-bareng dan terus habis itu sekarang kita anggapannya jauh karena kamu menang aku nggak mau kayak gitu. Jadi ya apapun misal kita tetap keluar bareng, kita tetap main bareng, ayo gimana kita cerita-cerita kayak gitu, sharing. Kalau tantangan terbesar semasa kayak apa nih istilahnya kayak pendidikan gitu ya, pembekalan waktu Duta Genre ini apa tantangan terbesarnya? Kalau secara kita menangkap materi ya, sebenarnya kita kembali lagi ke fokus kita sendiri. Karena kalau kita menerkan materi selama berjam-jam, mayoritas di antara kita masih ngelantur. Iya benar banget. Ada yang seliut-seliut, ada yang mulai ngerjain lain. Tapi makanya itu kita harus mulai mengontrol diri kita. Bukan hanya kontrol fokus, tapi kontrol juga emosi kita. Dalam makna jangan sumpek. Karena sekali mood kita hancur, semuanya ikut hancur. Jadi gimana tuh caranya ngejaga mood nih? Apalagi kalau mungkin kamu cowok ya, tapi kalau kita cewek ini gampang banget hancur moodnya. Gimana Grace? Kalau aku sih selagi ada penyemangat, misal aku deket sama teman aku yang aku lagi ada di materi itu ya, terus kayak sekedar guyon aja sebentar, terus habis itu kayak oke, udah balik nih moodnya, aku bakal balik ke itu sih. Jadi aku emang orangnya gampang kealihin fokusnya, tapi aku bisa juga kayak langsung masuk lagi gitu, kayak oh iya aku harus gini ya, akhirnya aku fokus lagi kayak gitu sih aku. Oke, aku penasaran nih, pernah nggak kamu ada di fase dimana kamu itu benci dirimu sendiri karena mungkin kayak nggak bisa melakukan sesuatu atau gagal atau gimana? Pernah. Gimana tuh? Sebelumnya aku pernah, ini tentang asmaraku, aku bocorin dikit deh. Gak apa-apa dong, aman-aman. Aku dulu pernah suka sama si A dan sempat menjalin hubungan juga. Tapi pada akhirnya kita menjauh. Ternyata beliau selingkuh. Waduh. Aku Perlu tisu. Gak perlu deh, udah move on kalau Udah beliau. move Curhat dulu nih off kamera. Momen yang paling ngancurin aku itu dulu, dia pernah bilang kalau dia mau pergi bareng temennya cewek 1 sama cowok 8. Pikir aja gimana rasa hati kalian. Jadi dia jujur keluar sama temennya, dia Iya. bilang sama ini, tapi dia nggak bilang sama temen yang lainnya. Waduh, jujur itu baik, tapi Iya ini menyakitkan. Dan tentunya aku sampaikan sebenarnya aku tuh nggak nyaman kalau kamu gitu gini gitu. Pernah ngalamin fase kayak benci dirimu sendiri atas kegagalan atau kayak kamu gak bisa sesuatu gitu? Karena itu aku selalu mikir kalau aku emangnya kurang gimana sih. Aku udah ngasih ini, aku udah selalu gitu gini. Dan sejak itu aku sadar kalau aku sudah memberikan segalanya, kalau aku udah menyayangimu, mencintaimu dengan segala penuh hatiku, dan kamu masih nggak bisa nerima itu, kamu nggak bisa menghargai itu, maka dari awal kamu itu nggak pernah layak untuk cinta. Waduh, editor hike lagi nih tolong. Bikin quotes sekarang. Quotes Kevin 2025. Yeah. Oke, masuk ke yang agak serius dikit nih. Topik atau program yang kamu angkat waktu Duta Genre ini apa kalau boleh tahu? Terserah siapa yang duluan. Oke, kalau dari aku sendiri,
program yang aku bawa itu adalah tentang pembiasaan hidup bersih dan sehat bagi remaja. Terutama untuk pemenuhan gizi bagi remaja, karena kenyataannya sekarang itu remaja banyak yang kayak pengennya yang junk food aja, yang cepet gitu ya kayak. Tapi itu banyak juga yang makanan-makanan itu nggak memberikan gizi ke badan kita. Nah, kalau misalnya nih kita kekurangan gizi, kita anemia, kita kekurangan zat besi, itu nantinya saat kita terutama yang perempuan itu anaknya itu bakal jadi stunting. Nah, makanya itu di sini aku mengajak remaja untuk memulai dari diri sendiri. Kita olahraga, kita makan gizi bersama. Kita makan gizi dan makan makanan bergizi, dan itu hal kecil yang kita lakukan tapi dampaknya besar ke depannya gitu. Oke, kalau Kevin sendiri gimana? Aku punya program EcoMind. EcoMind itu jadi sebenarnya seperti tempat curhat bagi remaja. Jadi remaja menanggapi remaja. Dalam makna misalnya si A curhat tentang relationship-nya atau tentang kehidupan keluarganya. Kami konselor sebaya itu mendengarkan. Jadi kita memberi opsi. Kamu mau didengerin aja atau juga mau diberi saran. Aduh. Jadi kita tahu apa yang mereka mau. Jadi mereka mau just hearing me out. Aku lagi gini gitu. Atau please give me a tips, give me a highlight on what should I do gitu loh. Jadi kesannya mereka, dan kita udah melatih konselor sebaya kita untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Karena semuanya berawal dari kepercayaan, dan jika itu rusak, maka program ini akan hancur. Oke, ini berarti Kevin ini mau jadi safe place-nya orang-orang banget ya. Nggak menghakimi, gimana tadi? Kita udah melatih kayak anggota pikir kita untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Jadi itu kayak gimana tuh contohnya yang mendengarkan tanpa menghakimi itu? Kayak mungkin aku cerita tentang kesalahanku, terus orang itu kayak ya salahmu sendiri gini. Kayak gitu apa enggak? Enggak, justru enggak. Kalau digituin malah mereka nggak mau cerita. Oh, oke, benar Kalau banget nih. mereka udah open up, itu udah valuable banget buat kita. Karena nggak semua orang bisa langsung buka gitu, langsung open up kayak cerita dia tuh gini gitu. Karena salah satu prinsip kenapa kita nggak boleh asal menghakimi, karena kita nggak pernah tahu apa yang mereka benar-benar alamin. Sama sih kayak kayaknya sama tren yang baru-baru ini, we listen we don't judge. Oke. Ya benar. Jadi kayak aku cerita tapi kamu nggak boleh ngejudge ya gini gitu mungkin. Oke, ya. tapi versi lebih safe lagi Betul, ya. yes. Oke, terus ada pandangan ke depannya mau bikin program-program baru nggak kira-kira? Atau fokus di situ aja? Kalau membuat program baru, kita masih mendiskusinya. Jadi dalam makna angkatan tahun sebelumnya, para panitia dan angkatan tahun kita sekarang, ini saling bergerumbul menyampaikan ide untuk mengaspirasi para remaja. Bukan hanya remaja, tapi lansia, chatting, calon pengantin, dan juga anak-anak SD. Waduh, keren banget ini. Gimana tanggapannya Kak Grace tentang Kak Kevin ini? First impression-nya waktu pertama kali Iya, first gimana? impression gimana? Iya, penasaran nih. Well, waktu itu waktu pertama kali seleksi kan itu kita setelah peserta yang lain pulang, kita yang ber-16 ini kan masih ada di ruangan seleksi itu tuh. Nah, kita itu waktu itu dipilihkan pasangannya. Tapi waktu itu saat baru aja kenalan, dia udah izin pulang duluan dong. Jadi aku ditinggal nih. Jadi first impressionku adalah kayak tapi dia sangat ceria gitu. Hai, aku Kevin gitu. Terus kayak aku atau kayak hai, aku Grace gitu. Jadi first impression aku adalah dia orangnya grab ya, yang bisa kayak ceria ke orang gitu dan membawa mood juga. Oke, kalau Kevin ke Grace gimana? Kak, sejak first impression aku ke kamu itu, sejak awal kamu nyanyi. Jadi kan dulu itu pas interview, setelah interview kan kita masih di waiting room istilahnya. Dan waiting room itu kan banyak tuh yang masih interview, dan itu sampai jam berapa? Jam 7:30 mungkin ya. Enggak juga sih. Setelah maghrib ya kayaknya. Iya, setelah maghrib itu masih dalam masih interview, dan itu pengumuman siapa yang masuk jadi duta genre itu pas hari itu juga. Dan jadi kita nganggur gitu loh. Makanya panitia dari Dugennya itu kayak nyaranin, kita karaoke aja. Jadi para panitianya maju
dan nawarin, ayo siapa yang mau nyanyi, dan dia dengan pedenya maju dong. Gak pede itu sebenarnya kayak disuruh temen aku kayak Grace ayo maju ya udahlah aku maju deh, akhirnya aku nyanyi Dan sedikit itu menghibur. sejak aku lihat dia nyanyi itu kagum. Soalnya dari awal ya aku itu memang punya apa ya, kayak selalu kagum sama perempuan yang bisa mahir dalam musik. Oh, waduh. Oke, berarti hitungannya Grace ini role model kamu apa bukan? Dalam nyanyi ya. Oh. Oke, kalau Grace sendiri role model apa bukan dalam artian safe place atau kayak gimana? Well, aku mengagumi dia karena sekarang itu nggak banyak cowok yang minat dalam musik. Karena mungkin sekarang itu ke olahraga mungkin ya, basket atau futsal gitu. Jadi menurut aku dia keren kalau main gitar. Karena kembali lagi keluarga aku juga backgroundnya adalah pemusik. Papa aku main gitar, main keyboard juga. Adik aku main gitar, main kajun gitu. Jadi ya Waduh, ini gitu deh. emang dari keluarga-keluarganya itu udah keren-keren Mungkin ini banget. takdir ya, yang suka musik dipasangin sama yang suka musik juga. buat ikutin. Waduh, gimana nih? Kadang kalau misalnya kita ada pertemuan rutin nih setiap hari Sabtu selama sebelum Grand Final ini kan. Kadang itu kalau kosong gitu dia lagi bawa gitar terus kita nyanyi bareng-bareng gitu. Tapi nggak cuma sama aku tapi sama finalis Iya. lainnya juga. Jadi gitu. kita Ngisi ber-16 gitu kekosongan. kayak kita saling jamming together gitu. Ya, boundingnya di situ juga. Environment-nya kayaknya enak banget ya. Iya jelas dong. Iri. Makanya bagi yang mau masuk Duta Genre kami tungguin ya. Kita tunggu di 2026. Bisa langsung ketemu nih biasa Iya. bisa langsung diajarin sama Kevin sama Grace. Oke, waktu itu kan aku nonton kalian ya, aku udah mention ya. Terus kayak menggadang-gadang tentang generasi emas 2045. Itu pandangan kalian tentang itu kayak gimana? Oke, pandangan kita ke generasi 2045. Nah, itu tuh dimana Indonesia kan 100 tahun kemerdekaan ya. Bener. Nah, di situ kan kita sebagai remaja ini diganakan menjadi pemimpin bangsa selanjutnya, penerusnya. Nah, tapi bukan cuman kayak sekedar meneruskan tapi juga dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Nah, di situ kita masuk dengan program-program kita yaitu menyiapkan remaja ke depannya kehidupan Berkeluarga. berencana. Berkeluarga. Jadi bukan hanya merencanakan keluarga tapi juga life skill itu, terus habis itu pekerjaan dan pokoknya merencanakan semuanya supaya nanti waktu kita mencapai Indonesia Emas 2045 itu kita apa sih istilahnya? Jadi kesannya kita kan dalam 2045 kita udah umur 30-an kan ya. Yes. Jadi kita menyiapkan next generation of teens Iya. untuk membawa Indonesia menuju generasi emas. Yes. Oh iya, benar Intinya banget. menyiapkan itu tadi. Karena setelah umur 24 tahun kita bukan remaja lagi. Kita orang dewasa udah. Iya bener ya, kita udah tua loh. Tapi ada nih kalangan masyarakat yang malah menganggapnya tuh Indonesia cemas. Menurut kalian tuh kayak gimana? Indonesia cemas itu menurut saya karena Indonesia, beberapa rakyat dari Indonesia, beberapa oknum gitu menganggap program tersebut sebagai apa ya, kayak agak disepelekan gitu ya. ya agak disepelekan. Jadi kesannya buat apa sih, paling ngabisin duit doang. Tapi pada kenyataannya kalau kita nggak mempersiapkan remaja untuk kehidupan di masa depannya, kehidupan berkeluarga dan lain sebagainya, Indonesia mau dibawa kemana? Oke, mungkin karena masyarakat tuh melihat kondisi remaja-remaja sekarang tuh kayak ya begitulah. Mengkhawatirkan. Mungkin kayak nggak mungkin lah Indonesia emas yang ada malah cemas gitu kan. Malah harusnya tuh remaja-remaja tuh dengan adanya Indonesia emas tuh didukung ya, makin Betul. diedukasi biar beneran jadi emas gitu. Oke, masuk segmen Q&A boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke, boleh nih masuk. Mulai dari ucapan dulu ya. Ini ada yang ucapin ini. Go Kevin go. Go, Kevin, go. Thank you. Kevin. Pertanyaan pertama, boleh dijawab boleh tidak. Ada yang
hujan nggak sih Kak kamu selama jadi duta itu tuh? Oh ada, pasti ada. Ada. Santai dong. Harusnya yang nggak jadi apa-apa juga dihujat kok kadang. Iya. Enggak, sebenarnya kenapa ada masa-masa kita dihujat? Karena mungkin mereka melihat kita di titik terendah kita. Dalam makna kita lagi capek, kita lagi down, dan mereka menilai kita berbasis itu. Jadi kayak, halah kok niku duta tapi kok ngono. Duta kok capean. Ibarat kayak ngomong dokter kok sakit gitu. Iya benar banget, benar banget. Tapi ya, kita juga manusia. Kita butuh waktu untuk beristirahat. Kita butuh waktu untuk recharge. Mungkin kalau dari Iya, nggak suka itu. mungkin kalau dari aku sendiri itu nggak ada yang hujatan, cuman kalau di sekolah kayak duta genre gitu sih. Ya, Kayak itu ada apa ya? panggilan Dikira panggilan. aja. Iya, kayak gitu dikira aja, iya. Tapi gitu. panggilan gitu sebenarnya harmless ya, cuma Iya, kayak for fun aja. cuman kayak goda ini gitu. Iya. Berasa kayak dicecein sama Iya. gebetan gitu kan. Kalau di sekolah aku dipanggilnya Eldut. Eldut. Elduta. Waduh, Elduta siapanya El Ketek tuh. Oke, next question. Pertanyaan kedua, mengganggu akademik kalian nggak sih? Cara ngatur waktunya gimana? Waduh, Hmm. nafasnya gede banget ini. Sebenarnya mengganggu akademik kita atau tidak itu tergantung sekolahnya dan diri kita sendiri lagi. Jadi kalau kalian berada di masa ulangan, memanage waktu itu mungkin akan lebih susah. Jadi misalnya hari H aku harus sosialisasi sampai jam 1 siang sampai jam 3 sore. Tapi besoknya kalian ada ujian matematika. Jadi kalian harus hafalin rumus. Tapi sebenarnya mengganggu akademik dibilang tidak juga asal kalian bisa manage waktu. Kalau dari aku sendiri, kalau dibilang menyita waktu itu, tapi juga kita kan nggak setiap hari. Iya. Jadi mungkin ada beberapa waktu yang kita memang meninggalkan sekolah, nggak ikut KBM dan yang penting itu tugas-tugasnya itu terselesaikan. Dan tadi benar kata Kevin bisa memanage waktu. Tapi juga tergantung dari gurunya. Kadang ada guru yang kayak Tidak "Mas, memberi aku nggak toleransi." ngurus." Iya, ada yang gitu. Ada juga guru yang dikasih tugas tambahan gitu untuk mengejar nilai-nilai yang sebelum-sebelumnya gitu sih. Oke, jadi so far oke lah ya. Ya, super oke. Dengan kita membawa nama sekolah kita dengan prestasi seperti ini, selayaknya kita mau mendapatkan waktu lebih untuk mengerjakan tugas kita sebagai pelajar. Ya, harusnya worth it lah ya. Worth it Oke. banget. Next. Ada yang request Kak Kevin spill. Waduh. Oh, jangan ya. Waduh. Buat apa kita memperpusingkan diri kita sendiri tentang masa lalu? Waduh. Orang yang salah bukan kita kok. Wuhu, next. Kak Grace nyanyi lagi dong. Spill dikit. Itu fansmu udah pada nunggu itu. Nyanyi apa nih? Apa aja dah. Tapi aku gak hafal deh. Ya, yang hafal refnya Yang aja dah. hafal aja. Apa tuh? Apa ya? Yang sering diputar Celengan terus rindu apa? dah, celengan rindu pasti tahu. Oke, boleh. Refnya Refren nih, aja. refren. Iya, refnya. Ya. Dan tunggulah aku kesana. Aku di sana. Memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Oh, try not to fall in love with Grace. Jangan ya dek ya. Jangan ya deh, ada yang punya ini kayaknya. Ada yang ngamuk nanti. Oke, berarti Kevin harusnya bisa nyanyi juga dong. Bisa dia. Tergantung lagu. Nyanyiin juga dong. Atau duet deh, boleh deh. Nyanyi Apa bareng. ya, boleh. Lagu itu tadi juga nggak Saat apa-apa. Atau lagu bahagia. lain. Saat bahagia. Saat bahagia tuh ya apa? Ya apa ya? Refrennya. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah
bersamamu. Ku yakin tak ada satupun yang mampu merubah rasaku untukmu. Ku ingin engkau selalu. Ya gitu deh. Waduh, ini kayaknya emang ditakdirkan untuk jadi pasangan duta genre. Saling melengkapi banget. Oke, next. Berarti satu lagi ya. Di antara banyaknya seleksi, kenapa pilihnya itu duta genre? Well, Well, di duta genre ini kita nggak hanya menunjukkan look yang pertama. Jadi look itu bukan menjadi poin utama, bukan menjadi penilaian pertama. Tapi bagaimana kita bisa influence orang-orang karena kita tugasnya adalah sosialisasi. Kita mensosialisasikan. Jadi otomatis gimana bisa kita ngambil perhatian orang untuk ngelihat kita. Dan apalagi banyak juga struggle orang-orang yang mungkin secara look dia nggak pede tapi dia pinter, dia bisa ngomong. Nah, duta genre ini itu tidak memandang cuman look doang. Jadi aku sangat love duta genre. Love duta genre. Oke, kalau dari Kevin? pertanyaan gimana tadi? Lupa. Sorry, pertanyaannya gimana? Dari banyaknya seleksi, kenapa pilihnya duta genre? Karena duta genre apa ya? Salah satu duta yang paling aku ingin dalami. Karena apa? Itu membahas tentang remaja. Dan aku itu sendiri sebagai remaja. Awal aku mulai tertarik tentang kehidupan remaja itu, ya karena aku sendiri remaja. Karena aku dipercaya sama teman-temanku sebagai tempat bercerita. Jadi mereka bercerita tentang masalah A, tentang masalah B. Itu misalnya kayak maupun face to face atau lewat WA, lewat DM gitu. Aku selalu balasnya lewat secara long text. Oh wow, ini jarang-jarang nih cowok bisa long text nih. Tapi sebenarnya cara kita memberikan long text itu cukup mudah. Coba bayangin kamu sebagai posisinya. Itu kamu gimana? Apa yang kamu rasain? Dan dengan empati yang kamu punya, kamu jelasin. Aku yakin selama ini kamu pasti susah ya. Kamu pasti capek, kamu selalu gitu. Tapi aku yakin kamu selalu kuat. Kalau misalnya kamu butuh telinga untuk mendengarkan dan bahu untuk bersandar, aku hadir di sini. Gimana nih Kak Grace? Menyentuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah ya? Oke. Oke, boleh itu dong barangkali ada pesan-pesan untuk ke teman-teman ya teman-teman sama remaja lah tentang program-program kalian yang relate sama program kalian deh. Grace dulu. Oke. Jadi untuk membawa perubahan yang lebih besar, pastinya kita harus memulai dari diri kita sendiri. Karena ngomong itu gampang, tapi susah untuk melakukannya. Jadi orang itu kalau kita ngomong doang, orang juga pasti halah aku ya iso. Tapi orang itu juga pasti melihat, loh tadi dia ngomong kayak gini, tapi kok dia nggak melakukan gitu. Jadi apa yang kita omong itu harus sama kayak yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan harus sama seperti yang kita gitu. Jadi mulai dari diri sendiri. Berarti harus act speak louder than words ya. Yes. Oke, kalau Kevin gimana? Sebenarnya bagi mereka yang sering bercurhat tentang orang tua mereka, aku cuma mau nyampein satu hal dan aku harap kalian nyimpen ini dalam hati kalian dan pikiran kalian. Ini hidup pertama orang tua kalian. Jadi mereka ada salah, mereka ada kekurangan. Ini juga hidup pertama mereka. Mereka baru pertama kali jadi orang tua juga. Kita semua pertama dalam hidup kita masing-masing ya. Benar. Nah, So deep. So deep. Bisa buat highlight tuh nanti. Udah berapa kali dia bikin highlight hari ini? Ini mungkin ada satu keturunan sama Mario Teguh nih. Kalau pesan buat teman-teman yang mungkin setelah nonton ini jadi minat daftar untuk Duta Genre 2026 gimana? Kami menanti. Aduh, Kami tunggu. we will wait. Tunjukkan value kalian. Betul. Sampai kalian ada di podcast ini tahun depan. Yes.
kami tunggu. Oke, segitu aja episode podcast kita tentang bersama juara Duta Genre 2025 di Kota Mojokerto ini. Waduh. Satu quotes ya, ini quotesnya aku bukan quotes juga sih, lebih dalam satu kata, suatu kalimat aku sebutin dalam bahasa Korea. Waduh. Hanya masih apa po si Royo? Si Royo. Jadi aku singkat aja. 나누 너 좋아해. ini. Oh. Translate, Google Translate. jangan ya. jangan ya. 사랑해. Sarangen. Salam genre. Salam. Remaja genre sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. See you next time. See you.